Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kita ke dunia ini dengan usia yang sangat pendek. Dengan usia yang sangat singkat, kita diperintahkan untuk meraih dan membangun kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Hendaknya merasa kita sebagai umat Rasulullah SAW, bukan sebagai yang lain. Rasulullah SAW adalah Nabi yang terakhir, yang diutus untuk seluruh manusia, seluruh alam, hingga hari kiamat. Para nabi terdahulu hanya dikirim untuk kaumnya atau negerinya saja. Nabi Isa alaihissalam diutus kepada Bani Israel. Jika ada orang yang kufur selain kaumnya, bukan menjadi tanggung jawabnya. Setelah Nabi SAW wafat, tidak ada lagi nabi yang diutus. Tapi risalah kenabian harus sampai ke seluruh alam hingga hari kiamat. Maka kita sebagai umat Nabi SAW berkewajiban untuk meneruskan tugas ini, menyampaikan agama ke seluruh alam. Bagaimanapun keadaannya, tua, muda, sehat, sakit, kaya, miskin, pejabat, rakyat, pandai atau awam, lelaki dan perempuan, kita sebagai umat Nabi SAW bertanggung jawab atas hal ini. Senantiasalah beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena diri kita yang pertama kali telah melupakan dan melalaikan tugas dakwah ini. Umat ini menganggap pertanian, pedagang, petani, pejabat, pengusaha dan lain-lain sebagai pekerjaannya. Pada kerja umat Nabi SAW yang sesungguhnya adalah kerja dakwah. Senantiasalah bersedih melihat keadaan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak beriman kepada Rasulnya. Sebab setelah mati akan merasakan azab di kubur dan dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Hendaknya niat dalam usaha dakwah seperti niatnya Rasulullah SAW untuk umat di seluruh alam, menjalankan usaha dakwah dengan hikmah dan kasih sayang. Jika niat seperti Rasulullah SAW, maka setiap pembicaraan dakwah, doa dan ibadah lainnya akan mendapatkan pahala seluruh alam. Mendirikan sholat untuk mendapatkan pahala, tapi mengajak orang lain untuk mendirikan sholat akan mendapat ganjaran yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkanlah niat dari seorang da'i menjadi seorang naib, penerus usaha Nabi SAW. Seorang yang mengajak satu orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai da'i. Tetapi yang dikehendaki bukan hanya da'i, tetapi naibnya Nabi. Naibnya Nabi SAW, penerus dakwah. Kita adalah penerus dakwahnya Nabi, penerus jaulahnya Nabi, penerus taklimnya Nabi, musyawarahnya Nabi, sholatnya Nabi SAW dan lainnya. Sehingga ketika niat untuk meneruskan sholat Nabi SAW, maka akan Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan sholat kita seperti sholatnya Nabi SAW. Derajat sholatnya, kehusuan sholatnya, tertib sholatnya, dan lainnya. Niatlah yang tinggi, karena nanti akan dibangkitkan sesuai dengan yang diniatkan. Seseorang yang berniat untuk menjadi hafiz Al-Quran, namun sebelum menjadi hafiz, maka dia meninggal dunia, maka kelak akan dibangkitkan bersama para hafiz Al-Quran. Jika berniat untuk memahami Al-Quran dan menyebarkannya ke seluruh manusia,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan Al-Qur'an dan memudahkan menyebarkan ke seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan persangkaan hambanya, jika merasa sebagai penerus usaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan sempurnakan niat kita. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan menyempurnakan amal seseorang sesuai dengan niatnya. Apabila buat kerja yang sama dengan kerja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pertolongan kepada kita, sebagaimana pertolongan yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan doa-doa kita menjadi makbul, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga masalah-masalah kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan merasa aman dengan iman kalian, walaupun telah berkali-kali meluangkan waktu di jalan Allah Subhanahu wa taala 4 bulan dan bersafar ke berbagai negara sebelum kalian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Iblis laknatullah alaih telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menentang di dalam usaha dakwah, sesungguhnya dia bukan menentang kita, tetapi menentang kerja dakwah. Allah Subhanahu wa taala yang memberi keputusan kepada mereka, apakah diberi hidayah atau akan dihancurkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan takut kepada siapapun dan jangan takut kepada apapun. Hendaknya hanya takut dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya menyampaikan kalimat la ilaha illallah kepada seluruh manusia di seluruh alam. Berbanyak membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kedahsyatan negeri akhirat, surga dan neraka, sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya, bentuk halakah-halakah untuk meningkatkan iman, memperbanyak taklim tentang keutamaan beramal, perbanyak zikir dan doa. Barulah dengan demikian sholat kita akan mempunyai ruh. Seseorang yang telah mendapatkan nur, mendapatkan cahaya iman dalam hatinya, akan mengenal setiap afrad, yaitu setiap kewajiban dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang petani yang mengenali setiap jenis dari tanamannya. Seseorang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala hendaklah menghadirkan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti Ar-Rahman, Al-Ghafur, Al-Qadir dan lainnya. Sebagaimana seorang anak ketika menyebut nama ibunya, terbayang juga segala sifat-sifat mulia ibunya, seperti penyayang, pemaaf dan sebagainya. Sibukkanlah dalam ketaatan dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lama kelamaan akan mendapatkan pengalaman iman, pengalaman berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa doa akan kehilangan keberkahan, dan doa tanpa ketaatan lebih berbahaya lagi. Sebagaimana orang yang berdoa tapi pakaian dan makanan yang haram, sehingga doa-doanya pun tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mengaku hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencintai selain Allah Subhanahu wa taala, ibarat seorang lelaki yang dia mendakwahkan mencintai seseorang wanita cantik, lalu wanita itu berkata, "Benarkah kau mencintaiku?" Lelaki itu menjawab, "Ya, benar." Lalu perempuan itu berkata, "Silakan melihat ke belakang aku, ada
yang lain yang lebih cantik daripada diriku. Dan lelaki itu pun berpaling darinya. Kemudian perempuan itu berkata, jika engkau benar-benar mencintaiku, sedikit pun kau tidak akan berpaling dariku. Demikianlah orang yang mendakwahkan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi senantiasa berpaling kepada makhluk setelah mendapatkan ujiannya. Orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia tidak mau menolong saudaranya untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengusahakan agar bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada saudaranya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mencintainya. Walaupun dia senantiasa berzikir, walaupun senantiasa dia beribadah, kehidupan tanpa iman seperti kehidupan pasar, di mana-mana orang-orang dihargai karena uangnya, padahal kaya dan miskin adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena usaha manusia. Sebagaimana kaum Bani Israel sangat terkesan dengan kehidupan Qarun, menganggap harta kekayaan Qarun adalah satu kehebatan, sehingga lisan mereka berkata, sungguh Qarun dalam keberuntungan yang besar. Demikian pula kesan daripada umat saat ini kepada harta kekayaan orang-orang. Walaupun dibandingkan dengan harta kekayaan Qarun, tidak berarti apa-apa. Jika melihat ikan-ikan yang berada di laut, demikian banyak makanan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi masih ada yang terkesan dengan umpan yang ada pada kail nelayan. Demikian pula ahli dunia tidak mampu melihat khazanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas, yang hanya bisa didapatkan dengan amal. Karena apa? Karena terkesan dengan satu pintu rezeki berupa toko, kantor, kebun, dan sebagainya. Saudara-saudara muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus bicarakan lagi Qudratullah, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Wahab menyatakan 4 contoh terjadi. Pertama, di Baitullah air Zam-Zam yang tidak pernah berhenti mengalir dan dinikmati oleh seluruh orang-orang yang berziarah dari seluruh dunia. Hingga saat ini orang-orang berbondong-bondong mengorbankan harta dan dirinya untuk memenuhi seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Qudratullah yang kedua, diutusnya Nabi yang mulia, yatim, piatu, fakir, miskin, sebagai rahmat bagi seluruh alam, yang telah menaklukkan para ahli dunia Romawi dan Persia dengan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kudrat Allah yang ketiga adalah kehancuran pasukan Abrahah yang ingin memindahkan Ka'bah ke Yaman, agar orang-orang berhaji ke Yaman, bukan ke Mekah, karena menganggap tidak ada potensi kehidupan di sana, sehingga tidak pantas dikunjungi. Dan akhir dari seluruh Qudratullah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa seluruh manusia, bahkan mencabut ruh seluruh malaikat sebelum ia mencabut ruhnya sendiri, sehingga yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan berseru, limanil mulkul yaum, bagi siapakah kerajaan hari ini, kepunyaan siapakah kerajaan hari ini.